Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beranggotakan pertama ada Bea Iswari, kedua Nahli Pramesta Astura, yang ketiga saya sendiri Alifa Sukriya Rahmatina. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami mengenai sistem informasi akademik atau SIAKAD, analisis data akademik mahasiswa berbasis database. Berikutnya ada latar belakang dan tujuan. Pengolahan data akademik secara manual seringkali menimbulkan masalah seperti duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya pencarian informasi. Karena itu, diperlukan sistem informasi akademik yang dapat mengelola data secara integrasi dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan IRD dan tabel dengan relasi yang tepat, melakukan analisis data menggunakan query SQL, serta menghasilkan insight yang membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk desain ERD, rancangan database dan juga ERD dan normalisasi. Di sini sistem terdiri dari 5 entitas utama, ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan juga nilai. Hubungan mahasiswa mata kuliah bersifat many to many, sehingga dipecah menggunakan tabel KRS sebagai penghubung. KRS menyimpan pengambilan mata kuliah per mahasiswa, lengkap dengan semester dan juga tahun ajaran. Tabel nilai terhubung ke KRS untuk mencatat nilai akhir dan grade tiap mata kuliah yang diambil. Desain ini sudah memenuhi 3NF atau thread itu untuk menghindari redundancy dan memastikan integritas data melalui foreign key. Selanjutnya untuk struktur tabel, sistem terdiri dari 5 tabel yang saling berelasi, masing-masing memiliki primary key dan juga foreign key yang jelas. Untuk tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM, dan kolom utama yang lainnya ada nama, prodi, angkatan. Fungsinya untuk identitas mahasiswa. Untuk tabel dosen, primary key-nya ada NIP, dan kolom utama lainnya ada nama dosen, fungsinya untuk data dari dosen pengampu. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, itu primary key-nya ada kode mata kuliah, dan foreign key-nya ada NIP ke dosen. Kolom utama lainnya ada nama mata kuliah dan juga SKS. Fungsinya untuk informasi mata kuliah dan dosen pengajar. Untuk tabel KRS, itu primary key-nya adalah ID KRS, kemudian foreign key-nya ada NIM, mahasiswa, dan juga kode mata kuliah. Kolom utama lainnya ada semester dan tahun ajaran. Fungsinya untuk pencatatan pengambilan mata kuliah. Tabel nilai, itu primary key-nya adalah ID nilai itu sendiri, dan juga foreign key-nya adalah ID KRS. Untuk kolom utama lainnya ada grade atau nilai, dan fungsinya untuk hasil studi per mata kuliah. Nah, implementasi dari database ini menggunakan SQLite dan juga Python menggunakan library Pandas. Nah, link Google Colab-nya bisa dilihat di sini dan di akhir nanti juga akan dilakukan demo. Selanjutnya untuk dataset. Nah, dataset ini kita melakukan simulasi, jadi bukan data real atau ambil data dummy aja. Sumber datanya dibuat secara terkontrol menggunakan random Gauss di Python. Ini merupakan salah satu library yang ada di Python yang untuk melakukan random generator. Kemudian variasinya menggunakan 5 program studi dari 4 angkatan, dosennya ada 20 dosen dan juga 16 mata kuliah. Ukuran datanya ada 1.300 hingga 1.500 baris, gabungan antara KRS dan juga nilai. Di sini masuk ke cuplikan query dan hasil analisis. Yang pertama, ada analisis rata-rata nilai mahasiswa dengan tujuan. Yang pertama ada menghitung rata-rata nilai, average nilai akhir setiap mahasiswa. Yang kedua ada menggunakan join antar tabel dan group by name. Dan hasilnya, yang pertama ada menghasilkan daftar mahasiswa berdasarkan nilai rata-rata tertinggi hingga terendah. Yang kedua, ditampilkan 10 top mahasiswa sebagai contoh hasil. Yang ketiga, menunjukkan penggunaan join plus group by plus order by dengan perhitungan agregat perhitungan total. Selanjutnya ada ranking mahasiswa per prodi. Tujuannya untuk menentukan peringkat 5 besar tiap prodi berdasarkan nilai rata-rata. Terus menggunakan window function rank over partition
by prodi. Untuk hasilnya sendiri adalah menyampaikan top 5 mahasiswa tiap prodi, query membuktikan penggunaan window function rank untuk per prodi, dan terakhir ada output ditampilkan melalui tabel DF rank. Selanjutnya distribusi nilai per mata kuliah. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama menghitung jumlah kemunculan setiap grade A sampai E pada masing-masing mata kuliah. Yang kedua mengetahui pola nilai, apakah suatu mata kuliah didominasi nilai tertinggi atau terendah. Untuk hasilnya sendiri ada dua. Yang pertama, tabel DF grade menampilkan jumlah grade A, B, C, dan D untuk tiap mata kuliah. Yang kedua, hasil ini menjadi dasar pembuatan visualisasi distribusi nilai. Adapun di sini kami mendapatkan 4 insight utama. Yang pertama, distribusi nilai mahasiswa bervariasi itu ada perbedaan yang jelas dalam rata-rata nilai mahasiswa, menunjukkan mahasiswa dengan performa akademik yang sangat baik, misalnya Zaki Agustina dari fisika dengan rata-rata 91, dan ada yang perlu peningkatan. Yang kedua, peringkat mahasiswa per prodi. Setiap program studi memiliki mahasiswa berprestasi yang menonjol. Visualisasi menunjukkan top 3 mahasiswa di setiap prodi, memberikan gambaran kompetisi internal di tiap program. Yang ketiga, ada perbedaan rata-rata nilai mata kuliah, yakni terdapat variasi rata-rata nilai antar mata kuliah. Beberapa mata kuliah seperti basis data dan fisika dasar 1 memiliki rata-rata nilai yang tinggi, sedangkan kimia organik memiliki rata-rata nilai terendah. Yang terakhir ada distribusi grade per mata kuliah, yakni sebaran grade A, B, C, dan E tidak merata di semua mata kuliah. Beberapa mata kuliah yang lebih menantang atau memiliki standar penilaian berbeda yang tercermin dari proporsi grade yang lebih rendah atau lebih tinggi. Berikutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem akademik yang dibangun telah memiliki data yang memadai untuk melakukan evaluasi awal terhadap kinerja akademik. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi performa baik pada mahasiswa maupun mata kuliah. Temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenali peluang pengembangan seperti menentukan mahasiswa yang berpotensi meraih beasiswa, serta mengidentifikasi mata kuliah yang membutuhkan perbaikan, khususnya di mata kuliah yang memiliki nilai rendah. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dapat membantu pihak manajemen akademik dalam menetapkan keputusan strategis terkait pengembangan kurikulum, peningkatan metode pembelajaran, serta penyediaan program bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi. Baik, selanjutnya mari lanjut ke demo produk yang kami sudah diskusikan. Jadi untuk menjalankan ini, sama seperti yang sudah kita jelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Pertama adalah dengan setup database-nya, kemudian create table, tabelnya, terus insert datanya secara otomatis menggunakan library random Gauss kemarin. Terus ini. Nah, kemudian di sini untuk interaktif ini kita buat fungsi. Jadi ada 3 fungsi. Yang nanti disatukan lagi dengan satu fungsi yang memuat fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, kita menggunakan fungsi Academic Info Center yang itu memuat fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. Ini kita jalankan dan seperti ini langsung disambut dengan selamat datang di si akad. Kemudian kita ada pilihan untuk memilih apa yang akan dianalisis. Bisa ada 1 berga dan juga yang 4 itu untuk primer. Di sini akan coba dengan pilihan nomor 1. Nah, ini kan daftar masukkan nama program studi yang dianalisis. Akan dicoba dengan program hasilnya akan terlihat bahwa analisis top 5 mahasiswa pada matematika itu ada Satria Lestari, Benar Jaya, Adi Dharma, Wirajaya, dan juga Yusuf Syafri dengan nilai rata-rata. Bisa kita lanjutkan untuk analisis yang kedua, yaitu tentang distribusi grade per mata kuliah.
Nah, itu tinggal dimasukkan saja dan di sini ada pilihan mata kuliah mana yang mau kita lihat distribusinya. Nanti ada visualisasi juga. Coba di mata kuliah basis data, angka 01. Nilainya, nah ini adalah nilainya distribusinya nih. Ada mendapatkan grade A itu ada 22 orang, B itu ada 50, 4 dan juga 4. Kemudian apakah ingin melihat visualisasinya? Kalau kita jawab yes or no, J untuk yes, maka akan muncul visualisasi. Begitupun seterusnya yang nomor 3. Untuk menampilkan rata-rata nilai mata kuliah keseluruhan. Ini adalah nilai mata kuliahnya. Kemudian kita lihat visualisasi. Nah, jadi itulah instruksi. Seperti jadi akan lebih memudahkan bagi user yang akan mengelola data dari sistem informasi akademik. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dan juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.